Si Raja Pakurindang ini juga memintakan kepada dewa agar dewa juga menyetujui permintaan dari Samburanjana. Nah, dari situlah Samburanjana berpindahlah Samburanjana ini dari dunia nyata ke dunia yang saat ini kenal bahwa. Halo semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Reka di channel Si Penjual Kelapa Parut. Nah, sebelum saya membahas video tentang Masin Saranjana, tak henti-hentinya saya tuh selalu mendoakan untuk kita semua, semoga kalian itu selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan tentunya dapat rezeki yang berlimpah pastinya. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan untuk sahabat kita yang mungkin sekarang lagi terbaring sakit, semoga mereka itu kembali sehat, diangkat penyakitnya oleh Tuhan alam semesta dan sehat seperti dulu kala lagi. Nah sahabatku, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, puji Tuhan banget kalau kalian tuh masih diberikan kesehatan yang pastinya baik lah ya. Nah, seperti video saya tuh sebelum-sebelumnya yang mana saya membahas tentang dunia, yang mana saya membahas tentang pergaiban atau dimensi 7. Menurut saya itu dimensi 7 hal-hal yang biasa orang tuh di luar nalar, tetapi buat saya itu adalah sesuatu yang tanggung jawabannya sangat luar biasa. Dan itu menurut aku itu sangat-sangat benar-benar menguji adrenalin kita, benar-benar harus powerful apabila kita memang mendapat kelebihan dari Tuhan semesta alam. Nah, fokuslah saya kembali di kota gaib astral Saranjana. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui ya bahwa sesuai dengan informasi yang saya dapatkan atau sesuai dengan penelusuran spiritual saya, mau memang membahas tentang kota-kota gaib atau kerajaan Nusantara yang terpendam, yang pernah memang ada sebagian yang pernah eksis di dunia nyata, dan memang ada benar-benar memang adalah dunia atau kota atau kerajaan astral memang gaib atau memang dihuni oleh bangsa jin. Dunia Saranjana atau kota Saranjana terlebih dahulu kalian juga harus tahu, dan saya pun juga untuk lebih tahu untuk awal mula nama atau penamaan kota atau nama Saranjana. Nah, teman-teman mungkin sebagian sudah ada yang tahu, yang pernah mungkin membaca artikel atau pernah melihat video ya yang membahas tentang kota Saranjana. Dan mungkin di dalam video saya kali ini memang agak berbeda dengan pembahasan atau yang pernah kalian lihat. Akan tetapi ya, semuanya itu kembali kepada kita semua. Nah, seperti juga yang banyak sekarang di artikel-artikel itu tentang Raja Halimun asal usul Saranjana, asal mula nama kerajaan Saranjana, asal mula penamaan Saranjana. Nah, seperti juga dalam video pembahasan saya kali ini mungkin agak ada yang berbeda. Tetapi perbedaan itu mungkin menurut saya itu adalah sebuah titik di mana titik itu nanti bisa menyamakan atau semuanya itu kembali kepada pendengar, dan semua itu kembali kepada teman-teman sahabat yang bisa mau menerima yang mana sih opsi yang mana sebenarnya yang benar-benar mendekati dengan logika gitu. Nah, dalam pembahasan saya ini asal usul dari nama kerajaan Saranjana dan asal usul kota gaib Saranjana itu atau penamaan Saranjana itu yang sesuai dengan pengen tahu tentang asal usul dari kota Saranjana atau kota gaib Saranjana yang megah itu. Nah, yang mana saya mendapat informasi ini benar-benar langsung dari orang Saranjana. Nama raja dari kerajaan Halimun itu adalah Raja Pakurindang. Nah, yang mana Raja Pakurindang ini mempunyai dua putra, yang mana putra yang pertama adalah Sambubatu dan yang kedua Samburanjana. Nah, yang mana pada waktu itu seorang raja atau seorang pemimpin atau sekarang bisa dibilang perdana menteri atau presiden itu sangat dekat spiritualnya dengan dewa atau Tuhan alam semesta. Yang mana pada waktu itu juga bahwa apabila seorang raja ini memberikan statement atau dia berdoa atau ada permohonan yang benar-benar dia mau atau minta sama dewa, itu 99% itu bisa dikabulkan dan bisa tercapai gitu. Nah, seperti pada waktu itu anak dari Raja Pakurindang ini, Sambubatu dan segala kakak dari Samburanjana, Sambubatu ini dulu diberikan kesempatan untuk memberikan statementnya atau memberikan kemauan pernyataannya kepada bapaknya atau Raja Pakurindang ini tentang kemauan atau keinginan Sambubatu itu untuk mendapat daerah atau pengganti dari ayah Handa dari Raja Pakurindang.
Dan setelah dia meminta bahwa saya itu akan meminta bahwa saya yang akan berkuasa setelah bapak meninggal itu, dan setelah itu diterimalah pernyataan atau statement dari si Sambu Batung ini. Nah setelah itu diberikanlah juga kesempatan untuk Samuranjana untuk memberikan statementnya dan permintaannya kepada Raja Pakurindang. Karena akan tetapi pada waktu itu si Samuranjana ini selalu bikin kesel, selalu bikin bapaknya atau Raja Pakurindang ini selalu bikin salah gitu ya. Bapaknya ini menyetujui kalau si Sambu Batung ini yang akan menggantikan atau yang akan diberikan kekuasaan atau daerah kekuasaan di tempat Raja Pakurindang ini berkuasa. Nah setelah itu terus pertanyaan Ranjana, daerah kekuasaannya di mana gitu ya. Setelah pernyataan dua kakak adik ini, nah berkesimpulanlah bapaknya bahwa Sambu Batung, kamu yang akan meneruskan kepemimpinan raja di daerah kekuasaan saat ini yang ada di Pulau Kalimantan. Sedangkan kamu Samuranjana, kamu enyahlah dari dunia ini gitu loh. Enyahlah kamu dari daerah kekuasaan saya saat ini. Akan tetapi kamu tuh juga akan menjadi raja, dan kamu juga akan menjadi seorang yang dihargai dan seorang pemimpin, tetapi kamu tuh akan melebur ke bumi. Nah setelah itu, maksudnya melebur ke bumi itu kamu tuh akan berpindah bukan di dunia manusia gitu loh. Artinya bukan arti dunia manusia, bukanlah dunia yang seperti yang kita tempat saat ini gitu, dunia nyata. Tapi kamu juga akan menjadi seorang pemimpin atau seorang raja wah daerah yang tidak terlihat oleh manusia. Nah dari situlah pada waktu itu terjadilah petir. Pada waktu itu tidak ada hujan, tidak ada badai, tiba-tiba petir karena memang dulu apabila akan terjadi sesuatu yang misalnya bencana alam atau akan terjadi sesuatu hal-hal yang besar gitu, pasti petir itu pertanda salah satu akan terjadinya kejadian yang besar gitu. Nah setelah itu karena dewa mendengarkan pernyataan dari bapak dari Samuranjana dan Sambu Batung ini, dari situlah sebelum Samuranjana ini meninggalkan dunia nyata dan tidak akan kembali lagi gitu, walaupun kembali tapi tidak akan terlihat lagi oleh manusia semacam kita gitu. Nah dari situlah dewa memberikan kesempatan kembali untuk Samuranjana untuk karena pada waktu itu kita juga perlu ketahui bahwa Samuranjana dan Sambu Batung ini walaupun mereka tuh belum menjadi raja kan, tetapi mereka tuh sudah banyak pengikut. Jadi diberikanlah kesempatan oleh dewa atau bapak, dan termasuk bapaknya juga memberikan kesempatan untuk Samuranjana untuk mengeluarkan unek-uneknya sebelum Samuranjana ini meninggalkan dunia nyata. Nah setelah itu berbidatolah Samuranjana di depan orang banyak termasuk pengikutnya bahwa hari ini, tepat hari ini saya sudah akan memimpin sekarang di daerah kekuasaan bapak saya, akan tetapi saya akan menjadi seorang raja dan saya akan memimpin sebuah daerah yang mana daerah itu tidak seperti kita lihat saat ini. Nah setelah itu Samuranjana mengatakan bahwa saya akan meleburkan diri di alam semesta menjadi raja atau pemimpin di sebuah daerah yang tidak terlihat oleh manusia. Tapi saya juga akan menjadi raja. Nah setelah itu Samuranjana ini juga meminta kepada bapaknya agar agar dewa mengabulkan permintaan atau syaratnya juga sampai dari Samuranjana bahwa saya akan memimpin itu apabila kotanya itu sangat luar biasa megahnya gitu loh, sangat luar biasa tempat kekuasaannya itu. Nah saat itu pula si Raja Pakurindang ini juga memintakan kepada dewa agar permintaan dari Samuranjana ini dikabulkan. Nah setelah itu dewa juga menyetujui permintaan dari Samuranjana. Nah dari situlah Samuranjana berpindahlah Samuranjana ini dari dunia nyata ke dunia yang saat ini kenal bahwa kota Sarajana. Kenapa dinamakan Saranjana? Karena ini diambil dari kata raja tersebut yaitu Samuranjana. Nah disitulah disebutkan Saranjana. Nah juga perlu kita ketahui bahwa beberapa masyarakat atau beberapa pengikut dari Samuranjana itu setia sekali dengan Samuranjana dan mau ikut dari dunia nyata ke tempat di mana Samuranjana ini memimpin, yaitu di kota gaib atau kota tak kasat mata, kota megah luar biasa yang dinamakan kota Sarjana. Seperti itu. Dan juga
ada juga pernyataan yang mengatakan bahwa apakah kota Saranjana itu dihuni oleh bangsa jin atau orang yang sudah meninggal. Nah, sesuai dugaan dengan informasi yang saya dapatkan, kalau dihuni oleh manusia pasti, karena mereka adalah manusia, cuma mereka tuh meleburkan diri itu karena saking setianya kepada Samuranjana ini, dia tuh ikut dan ikhlas untuk bersama-sama Samuranjana di dunia tak kasat mata yang sekarang banyak sekali dibicarakan di mana-mana gitu, yaitu kota gaib Saranjana. Nah, sebenarnya terus ada juga pernyataan bahwa orang yang sudah mati atau yang sudah meninggal itu mereka itu ada di sana. Itu sebenarnya menurut saya statement yang menyesatkan sih ya, karena orang meninggal itu kan di dalam setiap agama itu sudah ada jalannya masing-masing, kecuali kalau memang pernah terjadi kejadian karena yang luar biasa yang beribu-ribu tahun yang lalu ya memang mungkin dan memang itu terjadi. Akan tapi kalau sekarang sih itu menurut saya orang meninggal itu nggak bisa ke sana gitu loh, karena memang orang meninggal di dunia itu memang sudah ada tempatnya dan sudah ada tempat perjalanannya yang sudah ditentukan seperti itu gitu loh. Jadi ya seperti itu, asal usul nama Saranjana diambil dari nama rajanya itu Samuranjana yang mempunyai histori atau mempunyai cerita sampailah kerajaan Saranjana itu megah luar biasa yang memang sekarang masih sangat eksis. Dan perlu kita ketahui ya bahwa perbedaan tahun kita sama tahun mereka itu sangat berbeda itu sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun gitu loh ya, kalau macam kemegahan dan modernnya di sana gitu, luar biasa. Teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang asal usul nama kota Saranjana. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan aku, ya saya hanya manusia biasa, saya hanya memberikan informasi sesuai dengan apa penelusuran spiritual saya tentang asal usul kota Saranjana. Jangan lupa disupport dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.